Selamat pagi buat anak didik Bapak seluruhnya, kelas 9. Salam olahraga. Sebelumnya di materi pelajaran kita, yaitu dari bab 3 mengenai pelajaran kita tentang atletik. Di dalam buku paket kita yang minggu-minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan dan Bapak terangkan, yaitu tentang materi kita atletik, yaitu ada lari, lompat, dan lempar. Dan pada saat ini materi kita adalah lempar. Lempar dibedakan menjadi dua, ada namanya lempar lembing, ada namanya lempar cakram. Jadi pada pagi hari ini Bapak mengambil materi yaitu lempar lembing. Baik, di dalam lempar lembing yang pertama sekali kita harus tahu sejarah lempar lembing. Ya, sejarah lempar lembing yang sudah Bapak lampirkan, ya, mari kita bersama-sama melihat. Lempar lembing berawal pada zaman kuno yang berkaitan erat dengan beraneka ragam teknik lempar. Lebih lama terbuat dari kayu dengan ujung dari besi. Bahan dirasakan berat dan diganti dengan kayu ringan dari Swedia. Perkembangan selanjutnya ditemukan lembing modern yang terbuat dari logam dan serat kaca (fiber). Selama bertahun-tahun pelempar lembing dari Finlandia menjuarai perlombaan lempar lembing ini. Oke, sampai di situ ya sejarahnya enak ya. Dan selanjutnya teknik-teknik lempar lembing. Yang pertama adalah teknik memegang. Ya, di sini sudah ada diterangkan pemegangan cara American. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. Dan yang kedua, pemegang cara Finlandia. Nah, di situ juga ada penjelasannya. Dan berikutnya yang ketiga yang terakhir adalah pemegangan cara menjepit atau cara memegang tang. Di situ juga sudah ada penjelasannya ya, Nak ya. Dan selanjutnya cara membawa lembing. Nah, cara membawa lembing ada 3. Yang pertama cara membawa lembing di bawah. Yang kedua cara membawa lembing di atas bahu. Yang ketiga cara membawa lembing di atas kepala. Dan selanjutnya peraturan pertandingan lempar lembing. Bagian A, alat dan lapangan. Untuk putra, beratnya lembing sebesar 800 gram. Panjang lembingnya 2,6 sampai 2,67 meter. Sedangkan untuk putri, berat lembingnya 600 gram dengan panjang 2,2 sampai 2,3 meter. Oke, bagian ketiganya yaitu bagian lembing. Nah, yang pertama di situ mata lembing yang terbuat dari dari metal. Dua, badan lembing yang terbuat dari kayu ataupun metal. Yang ketiga, titik pusat gravitasi lembing yaitu tali dan yang melilit sebagai pemegang lembing. Nah, itu sudah kita tahu ya bagaimana bentuknya lembing. Dan selanjutnya lintasan. Lintasan awal harus dibatasi dengan garis 5 cm terpisah dari 4 meter. Yang kedua, panjang lintasan awal minimal 30 meter, maksimal 36,5 meter. Yang bagian C, lengkungan lemparan. Nah, di situ sudah dipaparkan ya, Nak ya, bagaimana cara lengkungan lemparan. Yang kedua, sudut lemparan juga sudah ada. Ini untuk bentuk lapangannya ya, Nak. Nah, ini dia gambarnya sudah ada di sini. Bagaimana gambar yang sebenarnya untuk lempar lembing. Baik, peraturan-peraturannya. Nah, sini sudah ada peraturan bagaimana lembing harus dipegang pada tempat pegangan. Lemparan sah adalah mata lembing yang harus menancap atau menggores tanah di sektor lemparan. Lemparan tidak sah bila sewaktu melempar menyentuh lengkungan lemparan atau garis 1,5 meter samping atau menyentuh tanah di depan lengkungan lemparan. Dan selanjutnya di situ sekali melempar memulai melempar. Melempar tidak boleh
boleh melempar badan sepenuh sehingga punggung menghadap ke arah lengkungan lemparan. Lemparan harus dibuat di atas bahu. Jumlah lemparan diperoleh adalah sama seperti pada tolak peluru dan lemparan. Di sini sudah ada contoh bagaimana seorang atlet lempar lembing, ya nak, cara melemparkan lembing. Oke, di sini juga sudah ada bagaimana posisi sikap awalnya dan posisi sikap melempar. Dan selanjutnya juga ini, ya nak, ya. Oke. Baik. Kesempatan biasanya diberikan untuk pertandingan lembing itu adalah diberikan 3 kali. Ya, 3 kali. 3 kali diberikan untuk melempar lembing. Itu biasanya dilaksanakan dalam pertandingan ataupun peraturan lempar lembing. Jadi kalau ada yang kurang jelas, boleh dikirim melalui chat pribadi Bapak. Mudah-mudahan materi di hari ini bermanfaat bagi kita. Selamat pagi, salam olahraga. Jos.